Baginda Nabi bukan hanya ngerti bahasa Arab, tapi ngerti versi macam daripada bahasa Arab. Qad alima sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui alsinatal Arab, macam-macam lidahnya orang Arab. Ibarat wong Jawa. Wong Jawa macam-macam lidahnya kan anak Logat ya, logate. Jawa Barat dewek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura kan Jawa kan. Tapi Jawa saja Jawa. Sunda ya durung, blasteran Sunda Cirebon ya. Itu Kanjeng Nabi ngerti kabeh. Alsinatal Arab, macam-macam gaya ngomong Arab, itu Kanjeng Nabi ngerti. Bahasa gampang anak hari contoh. Kaifa haluka, baca wong kene kan wong Indonesia buat bahasa Arab ada kaifa haluka, wadon kaifa haluki. Ana kaifa halish, ana mengkon. Macam-macam. Ya bahasa Arab juga macam-macam, ada versinya macam-macam. Itu Kanjeng Nabi ngerti semuanya. Karena mengertinya Kanjeng Nabi, fakana yukhatibu, ketika mukhotobah, ketika berbincang-bincang dengan setiap golongan, maka Kanjeng Nabi itu ngomongnya dengan bahasanya. Bahasa gampang nggak? Ketemu wong Madura yang ngomongnya bahasa, ketemu wong Sunda yang ngomongnya bahasa. Walaupun semua itu termasuk golongan daripada bahasa Indonesia. Ya mau Indonesia kan? Maka itu semua dalam satu cakupan yaitu bahasa Indonesia. Tapi ya anggapnya di gerung ini sejen. Ya priben karo bagaimana? Penguai kan sejen. Bahasa Arab juga begitu, kadang-kadang sedikit melenceng penggunaan katanya. Ya wong nakon bagaimana keadaan sekarang? Nakon al-baq'ah ku apa? Nakon harusnya kan gimana kaif al-hal dunia, gimana keadaan dunia. Ini beli nakon al-baq'ah apa gitu. Ya mana bahasanya priben karo bagai. Tapi Kanjeng Nabi ku ngerti kabeh. Alsinatal Arab. Fakana yukhatibu kullu ummatin bilisaniha, dengan bahasanya. Wa yuhawiruha, dan muhawarah pada baik. Berbincang-bincang bilughatiha, dengan lughatnya masing-masing. Dengan lamun alsin sih gaya. Alsinnya mungkin bahasa. Tapi lughat ini kayaknya dialeknya. Bahasa gampang cengkoke lah. Berembah ya bisa loh. Madura hari kita berembah. Dipantes kayak Madura. Hari kan sih beli. Medok-medoknya, gaya-gayanya, cara bicaranya apa? Enggoke lah bahasa gampang. Enggoke gak bisa. Jadi yukhatibu sama yukhawir sama gitu. Ya biar enak. Emang beda. Ya nggak tahu. Ya kalau mau enak atau tafsir. Yang yukhatibu orang kan pahamnya khotbah. Tapi ketika yuhawiru muhawarah kan tahunya Jawa. Terus bilughatiha, dengan lughatnya. Wa kana kalamu sallallahu alaihi wasallam. Ini titik. Tuli apa lanjutannya? Wa kana kalamu, dan adanya kalam ucapannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hikaman. Ya, mau hikam. Hikaman itu bukan hanya sekedar omongan. Beli basi kah? Kayak kita nakon beli ben waras dah. Iya, beli ben kabar oncom lagi pira, beli nakon. Ayam lagi pira, bensin lagi pira, dolar lagi pira, beli. Priben kabar jagat, corona priben. Tidak. Kata-katanya, obrolannya baginda Nabi Muhammad SAW itu hikaman, semuanya hikmah, semuanya ilmu. Balighatan, apa mau arti? Bukan balaghah ya, bukan dari balaghah ya. Hikaman dari hikmah-hikmah, balighatan yang tinggi, yang istimewa lah bahasa gampangnya. Jami'atan, yang satu udah hikmah, balighatan itu yang mulia, tinggi, jami'atan yang mencakup. Omongannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu di ilmil awwalina wal akhirin, dari ilmu awwalina orang-orang dahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang akan datang. Titik. Ya, itu titik ya. Maka kalamnya baginda Nabi bukan sebarang kalam. Semua ucapannya baginda Nabi Muhammad SAW itu hikmah, itu ilmu. Banyak, dan bahkan ketika kita mengkoreksi semua perkataannya Kanjeng Nabi yang belum terjadi pada zaman Kanjeng Nabi, terjadi sekarang. Banyak. Dan kita semua sudah menyaksikannya. Hanya ingin mencari tahu atau mau mencari tahu atau tidak. Tapi semua yang diutarakan Kanjeng Nabi semuanya terjadi. Maka hikmah semua perkataannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Balighatan yang sangat
hebat. Ya kenapa? Yang diucapkan Kanjeng Nabi itu pasti sembarang ngomong. Jami'atan ilmil awalina wal akhirina, mencakup ilmunya orang-orang pendahulu dan orang-orang yang akan datang. Enak kabeh. Buat orang-orang yang mulia bisa mempelajari dari kalamnya Kanjeng Nabi. Buat orang-orang yang awam kayak kita juga bisa mempelajari dari kalamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Enak. Buktinya, ya model kayak kita kan awam jukutnya sing sapa kalamnya Kanjeng. Orang-orang soleh kenal golongannya Imam Syafi'i ngambilnya tetap dari kalamnya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka semua golongan itu bisa mengambil daripada hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Titik. Fa'alaika. Oh, intinya kah? Kembali lagi kepada yang awal, yukhatibu kullu umatin bilisaniha. Kanjeng Nabi juga ketika ngomong bahasa Arab. Fa'alaika. Maka apa mau arti? Teman-teman, makan ilzam. Maka netepana alaika fa netepana sira bi ta'allumil arabiyyati, dengan belajar al-arabiyyati bahasa Arab. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul arabiyyata, belajarlah kalian al-arabiyyata bahasa Arab, wa'allimuhan nas, dan ajarkanlah ha ing bahasa Arab annasa kepada orang. Kang disuruh karo Kanjeng Nabi iku belajar bahasa dudu bahasa Inggris, apa maning bahasa Korea. Sekian kan lagi musim. Minimal durung duwe santri ya anak, durung duwe anak ya rapi, durung duwe rapi ya awak deh. Setitik banyak kita lihat orang-orang dulu ya, bahasa gampang orang-orang dulu sering kita nemuin bukan santri, bukan kiai, bukan bahasa gampang, bukan orang yang ngaji lah, tapi karena mereka seneng melu karo kaji, seneng melu karo pengajian, belajar kangarane bahasa wong biasa tapi ngerti nih bahasa tekas titik jare maksudnya bisa ya mengkonon belajar ngomong soli fardo korma salah tarokat 3 kilo salah bisa ya salah ya. minimal ya pengen belajar ing bahasa tekas titik, jadi aja sampai beli ngerti pisan. Jadi kayak apa minimal ya sing kang enak-enak apa gahwa apa kopi sahi apa teh ngadak kan gampang bedi diniati ada melu karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ting bating engko mangkat ning Mekkatul Mukarramah mangkat haji beli kader-kader pisan. Pengen tuku korma beli kudu mekono usolli. Fardal korma ada. Pirang kilo subha ini? Oh 5 jadi karo maghrib. Jadi 5. Subha karo maghrib. Salata warok aten jadi 5. Jadi kader-kader pisan ngomongnya. Ketika mau beli, di kader ketemu wong ya bisa ngomong. Minimal sudah ngerasain bahasanya orang surga walaupun belum masuk surga. Terus wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tiba. Oh, bisa promosi gitu. Kana sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tiba, seneng ing wawangian. Karena al wawangian iku kedua macam. Hah? Boleh dipromosi. Dipromosi beli. Al wawangian talata anwa. Seperti dibahas oleh ahli fikih kan yang dalam bab haji. Ada yang dipakai, maksudnya dipakai kah? Kayak minyak dipakai. Ada yang dibawa, ada yang dibakar. Wawangian pada termat. Pertama dipakai, kedua dibakar, ketiga dibawa. Itu versinya ahli fikih. Ning haji kan anakku. Ning bab apa nama? Wa yuhramu tatayyub kan ning orang. Karena tiga-tiganya semuanya diharamkan bagi orang yang haji. Ada yang dipakai macamnya akeh zaman sekarang. Ada yang dibentuk sabun, ada yang dibentuk minyak wangi, ada yang dibentuk sampo, akeh lah macamnya. Ada yang sekarang dibuat body lotion, semuanya itu masuk wangi. Tapi pada zaman dulu ya adanya apa? Hanya minyak.
kayak intisari dari melati, intisari dari gaharu, intisari dari itu konon zaman dulu. Itu yang cara menggunakan dipakai minyak-minyakan. Yang kedua yang dibakar dulu menggunakannya gaharu, apa maningga, cendana, banyak yang dibakar untuk mendapatkan aroma. Itu cara menggunakannya itu dibakar. Kenapa? Kayu gaharu dipoles-poles ya kambu tapi harus dibakar baru keluar. Yang ketiga dibawa, yaitu misik ambar, itu kalau nggak salah tanpa digosok juga ketika dibawa. Menurut ahli fikih itu ketika dibawa kantung misiknya itu akan menyebarkan aroma jare ahli fikih. Tapi pada prakteknya zaman sekarang katanya misik itu nggak ada baunya. Maka diambil sedikit dari misiknya, dicampur dengan essential oil, dengan intisari dari melati, jasmine, aroma apa, dicampur dengan kantung misik tersebut. Kan misik kan mengolong dari apa namanya, kijang Melayu, ketian, karena sering lari ketiaknya itu keluar darah, melepuh. Ketika melepuh sampai kering, jatuh. Nah, kantung yang isinya darah itu yang dikatakan misik. Kalau di versinya orang-orang ahli fikih atau di cerita-cerita yang kita sering dengar, itu cara makainya cuma dibuka. Jadi kantongnya kan mengkenen, dibuka, maka nanti akan mengeluarkan aroma wangi. Mungkin karena dulu asli-asli ya. Ada sekarang kan pakai aspal. Ya barang kok angel nyari asli. Itu caranya begitu. Ketika dibuka, maka akan mengeluarkan aroma wangi. Makanya ketika di orang haji, misik itu haram dibawa sama orang yang haji, walaupun tidak dipakai, cuma dibawa aja itu haram. Kenapa? Cara menggunakannya seperti itu. Jare wong biyen, jare wong zaman sekian lah kambuwe misike ya mungkin kawe, karena udah zaman akhir sih ya, kijangnya juga kijang-kijangan kapsul yang betul skin kayak gini, kijang Innova kan males sih luarnya asap kok isi solar. Ya, itu kata orang zaman sekarang itu malah tidak ada baunya. Tapi kalau versi dulu beda lagi, cara penggunaannya seperti itu. Intinya itulah cara menggunakannya. Soalnya versi dulu juga gaharu itu katanya kalau yang asli tanpa dibakar sudah ada aroma. Tanpa dibakar sendiri, yang benar-benar bagus itu udah ada aroma. Taruh di tengah, kena panas sedikit aja udah. Awan kena udara panas tuh, dia akan mengeluarkan aroma semerbak. Ya bu, apa karena sekarang ini kayak KW ya, jadi kudu dibakar. Jadi tapi minyak memang sama. minyak juga sama mas. Minyak sama. Kayak misiknya sendiri juga versinya seperti itu. Zaman sekarang itu dicampur dengan wewangian, baru ketika itu keluar aroma wangi. Intinya Kanjeng Nabi suka dengan semua model. Soalnya ada riwayat Kanjeng Nabi dari Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar, tabakhor. Kalau tabakhor tuh model kayak dupa, kalau mau kawin atau apa? Timung enggak apa? Timung itu kan dari zaman dulu aja kan. Timung itu versinya wewangiannya dibakar, badannya dilekep, ditutupin supaya badannya itu aromanya wangi. Nah, Sayyidina Umar meriwayatkan pernah menggunakan tabakhor bil udi, pakai kayu gaharu, ngomong gini ketika Kanjeng Nabi itu menggunakan tabakhor, ketika menggunakan buku. Ada beberapa riwayat lah, intinya Kanjeng Nabi menggunakan minyak wangi. Ada yang bilang karena menggunakannya ambar sama misik. Kanjeng Nabi tidak senang sama zafaron. Kenapa? Zafaron itu lebih pasnya buat perempuan. Intinya paling bagus minyak wangi untuk laki-laki, paling afdol atau paling utama untuk laki-laki itu yang warnanya tidak nampak tapi baunya nampak. Warnanya di kudu sangar tapi ambue kang nyengat. Perempuan kebalikannya, warnanya yang nampak tapi aromanya yang tidak nampak. Zafaron zaman dulu, bukan zafaron zaman sekarang. Karena zafaron zaman sekarang macam-macam. Zafaron super, abang, tulis, minum, macam-macam kan. Karena meninggal nakon zafaron kian super, macam-macam lah gitu. Tapi zafaron zaman dulu itu diambil dari saripati bunga saffron. Saripati bunga saffron diambil, warnanya kuning, ada aromanya tapi halus, tidak terlalu semerbak. Sajan kalau zafaron sekian dicium tuh melepak kamu zafaron zamannya ya nyelepeknya kok mending enak kan nyelepeknya nggak enak kain toh. bunga dari bunga saffron dari bunga saffron diambil saripatinya itu warnanya memang merah, warnanya nampak tapi aromanya tidak terlalu pantes nganggo wadon.
Pantes kanggo wadon. Maka alwadon bagus-bagusnya wangi kang ambue di nemen-nemen nyebar. Tapi warnanya kelihatan. Zaman dulu ya pokoknya intinya sih yang tidak terlalu wangi buat perempuan, yang wanginya rada nyegrak itu untuk laki-laki. Konon. Yuhibbuti Kanjeng Nabi itu seneng karo wewangian, wala yarudduhu dan tidak menolak. Karena di riwayat makruh menolak 3 perkara. Ada yang bilang ad-dihnu, ada yang bilang atib. Ada yang bilang dihin, ada yang bilang atib. Atib, laban sama wisada. 3 perkara makruh untuk ditolak. Dari misalnya ya dia sering mendengar 3 perkara. Wisada pertama bantal, kalau susu, ketelu minyak wangi. Kalau dikasih jangan no. Senajan minyaknya zaparon itu terima baik. Daripada gue kayak minyaknya beli apa? Kenapa? Kanjeng Nabi diseneng nolak bahwa mana lagi maulid dibagi bokatan ambul blenak. Bisa aja bokatan diterima aja dulu. Kenapa Kanjeng Nabi itu tidak suka menolak bahwa jari kita blenak, jari wong sih. Arane gan lengah wangi beli mungkin ambu asem. Beli mungkin ambu blenak, arane gan lengah wangi pasti baunya wangi, cuma menurut beberapa hidung. Jari hidungnya kita ya blenak. Jari hidungnya wong enak. Wala yarduhu wa yakrahu raihatal kariha. Kanjeng Nabi tidak senang ar-raihatal kariha, bau yang tidak enak. Maka ngoronku kudu ngerti ning awak deh. Ketika kita merasa bau badan kita kurang enak, kita pakai wewangi, kita mandi, kita sesuci. Agar apa? Agar tidak mengganggu orang lah. Makanya Kanjeng Nabi itu tidak senang dengan bau yang apa? Dengan tidak sedap. Makanya ki aja wong kadang-kadang kan adus pada sudah jeblak. Aja salah. Orang adus niat melu Kanjeng Nabi oleh pahala. Orang adus niat ketika itu mau ngumpul karo jamaah, berjamaah nih, kan kumpul berjamaah kan. Mandi diniati apa? Agar wangi ketika kumpul bersama berjamaah sesama muslim oleh pahala. Makanya adus kok ada pada jeblak diniati. Pertama niat melu Kanjeng Nabi. Lamun pengen hadir majlis ilmu, hadir maulidan, hadir tahlil, diniati pengen hadir jamaah minal muslimin. Niat agar tidak mengganggu orang lain oleh pahala mah. Makanya enak kayak urip jadi umat karo Kanjeng Nabi ku. Apa bae diniati bagus tadi, Pak. Bakal keder-keder sore pengen adus. Lalu Kanjeng Nabi niatnya kayak niatnya para wali, para soleh wis konon bae. Senajan beli wudu, senajan kamu penting adus, mending hati ini, maka adusnya juga mendapatkan pahala. Adusnya ceblak bae, oli ademe Pak. Tapi beli oli Pak. Oh. Terus wakana yaktahilu fi kulli ainin thalathan. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menggunakan celak. Nah, celahnya menggunakan ithmid. Yang bagus itu menggunakan ithmid. Dari batu ithmid arane. Nah, di sini kan dikata fi kulli ainin thalathan, Kanjeng Nabi menggunakan celak di dalam setiap matanya 3 kali. Kanan 3 kali, lalu kiri 3 kali. Riwayatnya wayak tahiru witron. Kanjeng Nabi itu iktihal menggunakan celak itu witron witr. Sebagian riwayat mengatakan salatan fi yaminihi wa salatan fi yasari. 3 di kanan, 3 di. Sebagian ulama mengatakan kata-kata witrun itu apa? Semuanya witir. Berarti di sini 3, di sini 2. Ya, ada 2 versi. Tapi di sini katanya 3 kanan, 3. Wis tinggal dilakoni, Pak. Daripada beli ngelak. Pengen 3 kanan 2 kiri boleh. Pengen 3 kanan 3 kiri bagus. Kang penting dilakoni. Dia beli lakon. Alhamdulillah. Diarui-arui. Kenapa pakai celak? Lanang-lanang bisa celahkan yang wadon. Ji. Melukannya Nabi ya, jangan ambil. Aja salah. Apa maning kalau bisa dicari ithmidnya yang asli. Kalau perlu cari batu ithmid yang asli, terus digarang dewek, di pepek dewek, hinggo dewek. Kenapa? Ya lagi ngaji. Nah aku kan baru ceritanya Hadami. Anak ceritanya si Jawa ngarane Hadami kan. Tidak qolat Hadami fasodikuha final qaula ma qolat Hadami hari disalah. Ceritanya kan Hadami ku bisa diomong konon apa kelamun Hadami ngomong percaya. Pengen mustahil kan percaya. Final qaula ma qolat Hadami, sesungguhnya yang diucapkan Hadami itu pasti benar.
Kok bisa diceritakan Hadami ku siji wadon. Jarak berapa mil itu udah kelihatan. Kenapa? Karena sering menggunakan. Setiap pengen diserang kota itu, wis katon sing kadoan, naik ke menara kelihatan. Pasukan wis penteka, ana pira, sekian orang, ontanya sekian, kudanya sekian, gawae sekian, katon sing kadoan. Akhirnya bagaimana mensiasati Hadami? Wis waroge, sekali kalah, rong kali kalah, pengen nyerang dikena. Akhirnya mensiasati si musuh itu geraknya menggunakan pohon. Gadruan ning pohon, jadi gerak maning. Hadami ngedeleng katon pohon gerak. Cari Hadami itu ada pohon gerak, isinya manusia. Beli percaya, masa ada pohon gerak. Masa coba dilihat sampai udah pohon masa gerak, beli mungkin isinya manusia. Nggak ada yang percaya sama Hadam. Akhirnya diserang sampai kalah, sampai Hadaminya ketika dibunuh dicongkel matanya, isinya semuanya itmit. Saking apa yang menggunakan itu sampai kelihatan jarak berapa mil. Zaman segini berapa mil. Jadi kan makanya sunnah salah satu, makanya orang dulu jarang katarak, jarang min, jarang apa melu ngelakoni karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hikmahnya menggunakan selang. Itu wabah awas taro ya, itu yang terakhir pokoknya bebas, telu boleh, 32 boleh bebas. Terus Kanjeng Nabi wabah awas taro, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berjual beli. Wa ajara wastajaro, dan menyewa dan menyewakan. Wis konon bela biar cepat. Wa huwal aglab, yaitu yang sering Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyewa, lebih sering daripada menyewakan. Wa huwal aglab. Wa ajara nafsahu qabla nubuwati, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam memburuhkan ya atau menyewakan. Bisa ya, masa menyewakan. Berburu berburu lebih enak sih ya. Berburu. Wajara nafsahu qabla nubuwati lirra'yi wa tijarah. Intinya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi menggawe menjadi penggembala penggembala kambing. Wa tijarah, dan juga menggawe jual beli. Tapi diujroh, diupah bahasa zaman itu. Jelas ya kalau yang tijaroh, Kanjeng Nabi SAW pernah sekali ikut sama pamannya, sekali sama Siti Khadijah. Ya. 2 kali kalau nggak salah. Kanjeng Nabi 2 kali kalau nggak salah berangkat ke Syam untuk tijaroh. Yang pertama sama Khalid apa sama kakeknya? Sama kakeknya atau sama pamannya? Yang kedua sama khodimnya atau hamba sahayanya Siti Khadijah, Maisarah. 2 kali itu Kanjeng Nabi berangkat. Dan semuanya itu membawa keuntungan yang sangat besar. Wasyaroka, dan Kanjeng Nabi juga musyaroka. Apa sih namanya? Syirkah. Ibarat gampang kita dua modal. Tangan ini 2 modal yuk, syarikah. Kayak perusahaan. Wawakala, ya usaha join lah bersama. Makanya asyirkah barokah. Orang yang syarikah itu biasanya barokah. Tapi jika tidak ada penipuan di antara keduanya, loro-loroane amanah, maka akan jadi barokah. Si jipe anak ambil amanah, bubar. Boleh hari syarikah kasih aja ya, aja dalam menggawe. Kita duwe modal 500.000, kangani 500.000. Kita beli menggawe, kangani be menggawe. Ini arane kalau syarikah itu duit, bukan masalah pegawaian. Kudu sama-sama ikhlas, kudu sama-sama gitu. Aja engko ya misalnya bahasan kita kang menggawe, wis modal 500 kita melu menggawe pisan, jadi priben jalurnya luwih pati aja. Karena syarikah itu beda. Ana beda lah biar gampang. Wa wakkala wa tawakkala, dan Kanjeng Nabi itu mewakilkan. Wa tawakkala, dan menerima wakala. Wa wahaba, dan memberi hadiah, bahasa gampangnya. Wa wuhibalahu, dan diberikan kepada Kanjeng Nabi hadiah. Wasta'ara, dan minjem. Kanjeng Nabi juga pernah minjem ya. Jadi aja gengsi. Di dua panci nyilinin tegak nggak di papa. Di dua sutil nyilin nggak di papa. Kanjeng Nabi juga pernah wasta'ara wa syafa'a wa tusyfi'a ilaihi, Kanjeng Nabi bantu, dan Kanjeng Nabi juga dimintai pertolongan. Atau Kanjeng Nabi juga kadang minta pertolongan, Kanjeng Nabi juga dimintai pertolongan. Wa dhafa wa udifa, Kanjeng Nabi tetamu, dan Kanjeng Nabi juga menerima tamu. Kadang mampir ning bebaturan, kadang juga diampiri karo bebaturan. Terus wadawa wa tadawa, Kanjeng Nabi
berobat, Kanjeng Nabi juga mengobati. Dawa mengobati, watadawa dan berobat. Cuma yang diriwayatkan Kanjeng Nabi itu sering berobatnya yang berobat dewek. Kenapa? Kata Siti Aisyah, banyak yang dipelajari dari Siti Aisyah tentang perobatan itu dipelajari dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Kanjeng Nabi yang ngerti kian gua apa, cara yang mengani pribe. Seperti ada riwayat Sidina, salah satu sahabat mencret, ya gampang, mencret. Tekani Kanjeng Nabi, alaika bil asya mangana madu. Masih mencret, yo lagi mencret yo ngomong mangane madu. Madu kan panas. Dulu tak mencret. Tekamani Kanjeng Nabi masih madu. Mangan maning madu. Masih mencret maning telung kali. Ketika ketiga kali makan madu baru berhenti mencret. Berarti itu kan dosis. Di mana ketika Kanjeng Nabi ngomong madu, di situ ada obat. Cuma dosisnya dulu itu secara kedok. Namun secara Gusti Allah ya saja maning durung wayahe sembuh, tapi kan tetap ada ikhtiarnya. Maka dari itu kita pelajari bahwasanya dosis itu ke dalam perobatan itu penting. Ketika siji tumbuhan, siji buah-buahan bisa mengobati, belum tentu orang penyakitnya sama, ukurannya sama. Belum tentu ukuran penyakitnya sama dan ukurannya beda. Kadang sama ya wis sembuh, kadang sama ya beli sembuh, kadang kakean, kadang kekurangan, maka berbeda-beda tergantung pun kang arane dosis. Vaksin pada KB. Ya. Gitu. Ya ibarat kayak orang kan begitu. Ya itu semua dipelajari sama ilmu kedokteran. Kenapa sih kalau orang mau datang ke dokter timbang dulu berat badannya, dilihat dulu tingginya berapa supaya ngasih dosisnya aja keluar. Kenapa? Karena mengukur kategori dosis. Itu dipelajari dari mana? Dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ilmu tip, jari para pakar itu ilmu percobaan. Ilmu tip itu di awal mulainya dengan ilmu percobaan. Mas ujug-ujug wong ngerti. Ini untuk pusing. Dia berwesing endi? Coba-coba. Okin ge coba. Oh, banyak yang sembuh dengan menggunakan ini. Alhamdulillah, berarti ini bisa untuk asal muasalnya. Tapi banyak yang dipelajari dari Kanjeng Nabi langsung secara spontanitas. Karena in huwa illa wahyun ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Terus wa udhifa wa dawa wa tadawa wa hadzara minat tuhomati. Kanjeng Nabi ngati-ngati minat tuhomati daripada tuhomah ya. Apa tuhomah? Ai kasratul akli, banyaknya makan. Kenapa? Karena kebanyakan penyakit itu dimulainya dari kosong keseringan beli bagus, kakean keseringan beli yang bagus itu yang sedang-sedang, makan sebelum Ina komun lanak kol koblaan naju wala kita berhenti sebelum kenyang. Maka tidak makan kecuali sebelum lapar, berhenti sebelum intinya kalau makan dibuat sepertiga nganggo panganan, sepertiga nganggo banyu, sepertiga nganggo aja rong piring dilengkapi napasnya mending gue beli jatah banyunya beli jatah. Wa kana akhir umrihi yadakhiru kutasanatin. Kanjeng Nabi di akhir hayatnya itu menyimpan makanan untuk 1 tahun. Di ahlihi untuk keluarga. Ngajari kulalan sampean kabeh. Menggawe boleh, pegel kudu semangat harus, mencari rezeki itu kudu. Tapi namun wayahe wis tua, ya wis sebisa-bisa menggawe setitik, oleh ya belajar ku jare Kanjeng Nabi apa? Ya takhidu ya dakhiru kutasanatin. Ketika udah akhir umurnya, itu Kanjeng Nabi nyimpen akan pinter-pinter nabung. Iya, kan pinter-pinter nabung. Kan kira-kira bakal wis tua, dia kudu menggawe lempo-lempo. Wis tua masih bae menggawe lempo. Ya aja melas. Nah, kan kira-kira bisa menyimpan untuk 1 tahun. Apa? Kayak garam ta? Nyawa ta? Terus li ahli wa kana ahabul amali ilaihi adwamahu wa aisarahu. Nah, kin. Wakana dan paling seneng Kanjeng Nabi Muhammad SAW ingka perkara pekerjaan
adwa mahu yang paling langgeng, wa aisarahu yang paling gampang, wa in qol bukan aisarahu dan yang paling mudah, benar, dan yang paling mudah, wa in qalla walaupun sedih kurang beli aja kesemangatan tahajud 20 rakaat tulis sekiki bingung gawe kayak aja kang setitik baik dikit bisa ya ba'diyah bisa ya qobliyah bisa ya witir bisa ya duha bakal wis langgeng ya aja terus mengkon nambah loro jadi aja akeh mulai dari sedikit tapi kang bagus adwa mahu wa aisyarahu yang paling mudah. Enggak mengapa misalnya wah kita durung bisa sodakoh, durung ada duitnya aneh bisa ya apa, bisa ya sholat ya sholat, bisa ya jamaah ya jamaah, dia bisa wis pegal, bisa ya lambian bae ya lambian, sebisa segampangnya tapi dilangge tuli bakal wis langgeng aja terus mengkon ya cak ditambah sedetik karena ketika sudah terbiasa berseberat apapun akan terasa mudah. Dipercaya nyacak nih mana? Biasa makan sepiring apa rong piring? Ya kita mau dikit kan gampang dikit. Sepiring apa rong piring? Cak dipaksa rong piring. Sedina begak, rong dina begak, telung dina biasa. Makan sepiring kurang. Sama ketika kita beribadah pun mengkonon. Bisa qobliyah, lanjutkan. Nambah nih mbak dia. Awalnya lempo bakal wis kebiasaan maka akan terasa konon biar gampang contohnya ning mangan baik maka aja maksai maka ibadah kang enak-enak baik kang gampang baik kayak mau kang turu lagi kerasaan aneh kelasan niat melu kanjeng Nabi nganggo klambi minat melu kanjeng Nabi wa kana yaqumu minal laili hatta tatafattaru qadamahu kanjeng Nabi ketika bangun malam yakumu maksudnya di sini yakumu itu ayyusolli qiyamul lail yang maksud di sini ialah wa kana yakumu minal laili kanjeng Nabi bangun minal laili ketika malam hari hatta tatafattaru apa mau arti tatafattaru hatta sampai abu qadamahu kedua kakinya intinya kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika malam bangun sholat malam tahajud itu sampai kakinya bengkak. Kulalan sampean kabeh bangun malam ngopi ya durung bisa sholatnya begadangnya dikit kono mela tinggal niat begadang melu karo kanjeng Nabi kono dikit tuli bakal wis pengen balik ya ajak lalen subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tekan ning omah nyandak rong rakaat senajan beli bengkak kan di papa bisa rong rakaat ya rong rakaat wis kang balap kan di papa bil paksa we dikit aja bil khusyuk ayo bil khusyuk kayak beli kiyang bil paksa we gitu rong rakaat bisa maca kulhu maning bisa kulhu al-falaq kulhu maning kang penting dilakok kata qulu Aisyah atatakafalu hada jare Siti Aisyah kanjeng Nabi kenapa maksai atatakallahu apakah engkau bahasa gampang ada waqad apakah engkau masih maksai untuk sholat malam hingga bengkak kakinya gitu. Waqad ghafarallahu laka sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa mata qaddama min dzambihi wa ma ta'akhir sudah diampuni semua dosa-dosanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kanjeng Nabi jawabnya apa? Fayaqulu afala akunu abdan syakura apakah saya tidak menjadi seorang hamba yang bersyukur. Intinya walaupun kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah pasti masuk surga, sudah pasti diampuni, sudah jelas tidak punya dosa, tapi kanjeng Nabi masih yatawaddadu wa yataqarrabu ilallah, terus mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takut dosa, bukan karena takut tidak masuk surga, tapi agar tergolong daripada orang-orang yang bersyukur. Barang kula lan sampean kabeh alhamdulillah wis alhamdulillah bae lah daripada keter maka belajar tapi jangan kita jadikan dosa kita sebagai landasan untuk kita mundur
tapi jadikan dosa kita menjadi semangat untuk kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Aja karena dosa akhirnya yakinnya kurang aja sampai senajan wis dosa ya karena dengan wis preben ya kari sekian waya toh aja wah kita preben diterima beli tobat aja ngomong kono tapi ngomong ya Allah terimalah taubat dari hambamu yang banyak dosa. Kenapa? Priben kan ana inda doni abdi Gusti Allah iku priben perang saya ham. Lamun kita ya bagus perang saya ning Gusti Allah maka Gusti Allah luwih lamun kita perang saya blesak ning Gusti Allah maka Gusti Allah bakal lebih kepada kita memblesakan di nasallallahu alafiyata wassalam. Intinya jangan lupa beristighfar, aja lupa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Karena baginda Nabi walaupun sudah diampuni tetap bangun malam, tetap beristighfar minimalnya 1 hari 70, wa fi riwayah 100 kali. Intinya ajak kalian istighfar, ajak kalian sholat sunnah senajan rong bisa ya rong di papa. Ngarep ridho Gusti Allah, ngarep ampunane Gusti Allah Subhanahu. Ya. Apa? Udah cukup. Bacanya tadi itu udah. Ya barang jadi dihabisin ya apa-apa. Beli, ya bebas. Kita bebas, ngabisin aja kan, nggak apa-apa. Kalau kurekan kata. Ambilan apa? Ambil hadirin nggak pada ulu ini kak. Mana gula-gulaan kan mahame Kanjeng Nabi ini kan ya mana masih pada umumnya tiang ya. Iya. Pada umumnya pemahaman gula ke. Itu umumnya tiang ya sekarang kuman uang ya anak geni ya nih rumah. Ternyata setelah diteliti dari Kang Ayib Kanjeng Nabi umumnya lah geni lah. Dari beberapa bulan ya, kadang-kadang beberapa bulan gitu. Cuman beberapa pemahamannya terkait. Apakah neng umai Kanjeng Nabi memang laka geni? Apakah memang pada suatu saat? Kalau dilihat dari versi-versi hadis yang selainnya sih kadang-kadang, karena ada riwayat yang diceritakan di awal itu. Salah satu sahabat datang ke Siti Aisyah nanya, Ki kok bisa 1 bulan, 1 hilal. Kalau 1 hilal kan berarti 1 bulan. Karena bulannya kan pakai Arab sih. 1 hilal lewat, 2 hilal lewat, 3 hilal lewat. Kok kita bahasa gampang tidak ngelihat sama sekali ada api, mangannya 2 apa? 3 bulan berturut-turut. Maka katanya, ya iku mangannya korma karo bayi. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali, tapi tetap ada kan. Kadang pada umumnya uang kadang ana kadang langka. Langka enaknya dari uang kadang ana kadang langka pun wayang lagi langka. Ya lamun enak terus blenak kan. Enak terus ya. Iya, enak terus kan blenak. Laka seru-seru we. Jadi kadang dalam 1 bulan nggak ada api sama sekali di rumahnya. Makanya kan di situ kan ibaratnya wa kana yamdi syahra wa ma yuqadu fi baiti al-jamra ma huwa illa berarti lamunan kalau Eropnya istilahnya bahasa kami Eropnya ya ini versi saya menurut antum dulu bagaimana kalau saya kias ini sih tadi ngobrol nih maaf ini sih wallahualam bener apa enggak saya ngelihatnya dari kata-kata wama ya bukan dari waka. Wama itu kan pertama nabi ya yang kedua ma keduanya kita ambil dari kata apa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha cuma yang di situ pakainya in nafiya kalau di sini pakainya mana pertamanya nabi ma yantiqu anil hawa Kanjeng Nabi itu omongannya tidak ada hawa sama sekali in huwa illa wahyun yuha ma huwa ay kalamuhu sallallahu alaihi wasallam tidak ada kecuali wahyu. Nah di sini kita katakan ma yuqadu fi baitil jumrah. Tidak ada yuqadu tidak dinyalakan di dalam rumahnya itu al-jamrah api sama sekali apa namanya wangwa.
Ma huwa tidak ada di dalam rumahnya, bahasa gampang, di dalam rumahnya Kanjeng Nabi SAW itu tidak ada makanan illal ma huwa tamru, kecuali air. Cuma ya Allah wa'lam pun kayak. Ya. Tapi kalau kait misalnya ma yang kedua ini menjadi fa'ilnya kana, ya terus khobarnya kana itu didahulukan yabdi, contohnya seperti ini. Bahkan anak iku yang dilewat apa syahru kita. Wa ma yuqabilan ora diurukaken fi baitihi ing dalam umai Kanjeng Nabi apa al-jamru apa sing ana ma perkara dua kang utawi ma iku illal ma'u angin banyu wa samru lan. Nah yang jadi pertanyaan, ketika ma-nya itu isbat, ya enggak? Ya, iya kan? Ma-nya isbat kan? Isbat kan? Nah isbat ketemu nafi. Kalau ketika ini apa namanya ma huwa, ma-nya kan nafi ya. Ini kan istilahnya istilah nakis. Tapi ketika di dalam nafi kan jadinya isbat. Gitu. Tapi kalau ketika isbat dulu jadinya nafi, air dan tamar juga nggak ada akhirnya. Karena awalnya kan isbat, ya kan? Betul nggak? Illa anta. Misalnya ja'ani illa anta ya. Yang datang ya. Antanya kan nggak datang. Ja'ani illa anta. Anta loh nggak datang. Karena isbat kan. Tapi kalau ma ja'ani illa anta, tidak ada yang datang ke saya kecuali ente. Berarti ente baik kan kata. Kalau misalnya ma-nya isbat, kayaknya gitu loh. Tapi ketika ma-nya nafi ya, satu istisna nakis, iya betul istisnanya nakis. Tapi ketika nafi ketemu istisna, apa namanya nafi ketemu istisna kan jadi isbat. Kalau mau berarti versi Kang Ayep gua kembali ke baiti, kalau saya versinya Huwanya- mudi yisahri. Ma Jadi huwa- ma huwa orang ono iku mudi yisahri, melewati 1 bulannya Nabi. Opo sing orang ono opo ilal ma, opo ilal tam, ilal ma wa tamr. Yang dilewati yang hale kan umumnya kan dari versi awal ya, jumlah ketika mabata lisin Coba wabata lamun carane kah guys pengen baik lamun versi kita ya ngenen. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi iku yang melewati sapa kanjeng Nabi asyhra ing sebulan. Wa ma yukidu hale ora murub fi baitihi, misalkan apa sing ora murub apa aljamru wangwa ma huwa hale iku mudi syahri, nah apa ilal ma wa tamar. Maka versi kita anu kono. Jadi jumlah haliyah juga sama anu mungkin kalau kayak gini, ya istilah kalau huanya ini. ya yang Masalah bertanya uang banyak kembaliannya. ya. Kayak ini kalau kita ya itu sih kita ngambil contoh yang ada yang Iya, sudah iya. ada gitu. Mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Huanya kembali kemana? Ail mantuk. In huwa ailah sabwal mantuk illa wahyu. Kata-kata mantuknya kan enggak isimnya Dari kau itu dari kata-kata wa mayantiku bisyara. Kinayah lah cara marji'nya itu adalah mafhum karena mafhum. ya. Di sini Bisa enggak